Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Jadul. Ya apa kabar? Sehat-sehat kabeh sekeluarga yo. Balik mana ambil aku Icang Senin, selalu kamu yang aku kangenin. Iya. Sesuai request dari kalian lur, kali ini kita akan mengidul salah satu film perampokan terbaik, yaitu The Town tahun 2010. Bercerita tentang 4 perampok yang melakukan aksinya dengan strategi matang. Namun sepanjang film kita diperlihatkan beragam konflik yang pada akhirnya kalian akan dibuat nyesek, bahkan memihak si perampok. Wah, epic dan apik banget ini film lur. Seperti apakah keseruan film ini? Langsung aja kita ke titip pesan dari dulurku A30X ya. Oke, titip pesan singkat untuk my loveku ya, my love. Aku sang kuriang. Apa maksudmu apa lur? Sang pemimpi, sang bangau, sang bangau. Di sebuah daerah bernama Charlestown di Boston, Amerika, terdapat 4 sekawan yang berprofesi sebagai perampok kelas kakap, yaitu Doc, James, Gloncy, dan Des, yang berencana merampok sebuah bank. Mereka berempat tidak asal merampok lur, tapi sudah melakukan riset terlebih dahulu, seperti identitas lengkap dan kebiasaan 2 pengantar uang, juga situasi di dalam bank. Dengan cepatnya saat si pengantar masuk ke bank, mereka pun langsung datang menyergap, menyuruh semua orang tiarap, dan memaksa sang manajer bank bernama Clear untuk membuka berangkas. Doc dan kawan-kawan tahu jika berangkas bisa dibuka jam 8:15 menit, dan karena takut didor, Clear pun terpaksa membuka berangkas tepat di jam tersebut setelah ditenangkan oleh Doc. Seluruh uang pun langsung dikeruk, kaset rekaman CCTV juga dibakar, lalu James yang paling temperamen pun sempat memukuli asisten manajer karena tidak kooperatif, dan Mbak Clear sempat melihat tato di leher belakangnya. Untuk jaga-jaga jika ada polisi mengepung, mereka pun membawa Clear pergi, dan ketika situasi aman, dia dilepas begitu saja di sebuah pantai. Dan inilah Kaoko Teata Kota. Hefty Boulevard. Tak lama kemudian polisi beserta agen FBI yaitu Adam dan pimpinan polisi Dino memeriksa TKP. Yang terlihat perampokan itu dilakukan sangat cepat, rapi, dan profesional. Bahkan mobil karyawan yang dicolong untuk kabur juga sudah dibakar untuk menghilangkan jejaknya. Clear pun dimintai keterangan oleh Adam, bahkan tangannya masih gemeteran karena sempat diculik. Adam memberitahu bahwa ada 370 perampokan bank tahun lalu di Boston, yang mana para perampok bank ini 90%-nya berasal dari daerah Charlestown. Jadi udah kayak turun-temurun gitu lur, kakek, ayah, sampai anak itu perampok semua lah pokoknya. Itulah kenapa polisi langsung menutup jembatan ke arah Charlestown setiap ada perampokan bank atau mobil lapis baja. Semua komplotan perampok profesional telah ditangkap oleh Adam, dan dia berjanji akan menangkap 4 perampok profesional yang baru muncul ini. Experience like that are very off-visual effect. Can I catch them? This is the FBI. We're not completely inept. Heisting banks is a trade in Charlestown. BPD does when there's an armored car robbery in the city. Charlestown Bridge. You got nothing to worry about. We're gonna find these guys. Di lain sisi, keempat perampok berkumpul di lapangan hoki yang tutup, dan James pun menunjukkan SIM milik Clear yang ternyata dia tinggal di dekat rumah mereka berempat. Untuk mengetahui apa saja yang Clear laporkan ke polisi, Doc pun memutuskan untuk mengintainya agar situasi tetap aman. Mereka mendapatkan hasil rampokan yang sangat banyak, dan untuk menghilangkan jejak, sebagian uang mereka pun dialihkan untuk berbisnis narkoboy. Pencucian uang juga dilakukan dengan menitipkan ke bapak-bapak pemilik toko bunga bernama Fergie. Setelah itu mereka have fun dengan berpesta, ganja, minum-minum, judi, berhasil liria dengan mbak-mbak striptis, semua yang haram lah pokoknya. Kecuali Doc yang memang tidak berminat sama sekali dengan hal-hal seperti itu, dan lebih memilih nonton Family 100 sendirian di rumahnya. Hey, you run that into the safe, right? Trust me.
Keesokan paginya Doc pun mulai mengintai Claire yang masuk ke tempat laundry. Dan saat sok-sokan baca koran tanpa diduga-duga, Mbak Claire malah nyamperin minta uang receh laundry karena dia lupa bawa. Claire yang melihat cipratan darah asisten manajer di bajunya pun auto teringat kejadian mengerikan tersebut. Dan Doc pun langsung menenangkan juga menghibur. Doc akhirnya mengajak Claire ke warkop agar lebih tenang. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan Claire sempat bertanya apa pekerjaan Doc. Kenapa nggak bingung ya kan? Tapi Doc menjawab dengan bercanda bahwa dia bekerja sebagai pemahat batu. Entah karena angin apa, Doc yang merasa nyaman pun lanjut mengajak Claire bersantai di sebuah perahu random milik orang. Mereka menikmati suasana malam. Lalu Claire bertanya apakah Doc tahu cerita atau sejarah tentang perampokan bank, karena dia berasal dari Charlestown yang terkenal sebagai sarang perampok. Yaitu di depan Anda perampoknya, Mbak. Namun Doc menjawab jika perampok berasal dari Charlestown hanyalah sekedar rumor belaka. Di hari selanjutnya, James menemui Doc dan bertanya bagaimana hasil pemeriksaan Claire. Karena jika mencurigakan, maka James akan langsung membunuhnya. Doc mengatakan jika Claire benar-benar aman dan mengingatkan James bahwa pekerjaan mereka tidak membunuh manusia. Sementara itu, Claire ditemui kembali oleh Adam karena dia tahu Claire berasal dari Charlestown dan sempat mencurigainya sebagai komplotan perampok. Lalu malam harinya, Doc pun mengajak Claire kencan lagi dan dia menceritakan tentang perampokan yang terjadi di banknya beberapa hari lalu. Kejadian itu menyebabkan dirinya ketakutan, apalagi asisten manajernya juga dihajar dan dirawat di rumah sakit sampai sekarang untuk operasi mata karena terluka parah. Claire juga memberitahu tentang interogasi dari FBI bahwa FBI menduga perampok berasal dari Charlestown. Mendengar itu, Doc pun hanya mengatakan jika dia turut prihatin atas kejadian yang menimpa Claire. Dan malam itu juga Doc memutuskan untuk menjenguk rekan kerja Claire di rumah sakit. A few days ago, my bank was robbed. He intimated that they were scouring Charlestown, but my assistant manager, he was assaulted really bad. The alarm went off. Hi. Hi. Oh, hi. Come to 50% of my site. I'll be right outside. Setelah itu mereka lanjut ngafe dan Claire mengungkapkan bahwa dia melihat tato perampok yang memukuli asistennya, yang seingatnya dia adalah tato petarung Irlandia. Namun karena takut menjadi saksi mata, Claire belum memberitahukannya ke FBI. Doc yang tahu tato di belakang leher James sebenarnya bergambar perampok pun menyarankan Claire untuk melapor ke FBI yang memiliki data-data lengkap. Toh tatonya juga salah, batinnya Doc lur. Tapi Doc menyarankan Claire untuk tidak melaporkannya jika dirinya masih belum siap secara mental. Lalu saat Doc mengantarnya pulang, Claire menceritakan bahwa sekarang dia sudah tidak punya mobil karena ada beberapa orang iseng yang melempari botol dan juga merusak mobilnya. Setelah mengetahui ciri-cirinya nggak pakai lama, Doc langsung mengajak James untuk ikut membantunya menghajar orang-orang tersebut tanpa memberitahu alasannya. I need your help. I can't tell you what it is. Throw with your left. Melihat kebrutalan Doc, James pun menganggap pria tersebut telah melakukan kesalahan besar. Dan tanpa basa-basi, James langsung menembak 3 kali di kakinya dong. No, I don't know. Di hari berikutnya, Dino memberitahu Adam bahwa salah satu perampok kemungkinan adalah seorang pria bernama Des karena dia bekerja di sebuah perusahaan dan sering tidak masuk tanpa alasan yang jelas. Mereka pun langsung mengintai kediaman Des dari kejauhan yang kebetulan saat itu 4 perampok sedang acara bakar-bakar. Dari foto-foto yang didapatkan setelah dianalisis polisi dan FBI pun mendapatkan banyak info dan tersangka baru, yang mana Glonsy, James dan juga Doc diduga komplotan Des yang merampok baru-baru ini. Glonsy ahli mencolong kendaraan, James dengan track record paling brutal dan pernah dipenjara 9 tahun karena menembak seorang remaja. Lalu yang terakhir adalah Doc, pemimpin atau arsitek dari setiap rencana perampokan mereka. Doc memiliki mantan pacar bernama Krista dan ayahnya dipenjara karena pernah menculik, merampok dan membunuh dan tenan pokoknya. Di lain sisi lagi-lagi Doc kencan dengan Claire. Lalu saat Claire ke toilet sebentar,
Tiba-tiba datanglah James dan jelas Doc yang agak panik mengajaknya pergi dari sana. Tak lama kemudian Claire pun kembali dan akhirnya berkenalan dengan James. Saat itu James pura-pura tidak tahu siapa Claire, di manakah dia bekerja, dan juga sering menyindir Doc yang diam-diam dekat dengan korbannya yaitu Claire. So you two known each other long? Since we're sick, like brothers, right? Met at a laundromat. Love among the bleach, right? Famous merchant. Wait, that's the one that just got robbed, isn't it? He's always taking his work on with him. Tanya. Saat pulang ke rumah, pertikaian pun terjadi di antara mereka karena Doc tahu James telah mengikutinya. Sedangkan James tidak suka Doc menjalin hubungan dengan Claire yang menjadi saksi mata perampokan dan bisa membuat mereka tertangkap FBI. Doc pun beralasan akan segera melenyapkan Claire, namun dia masih belum siap melakukannya. Setelah itu Doc pun datang ke penjara untuk menjenguk ayahnya yaitu Stephen, sekaligus bertanya kenapa Stephen tidak pernah mencari istrinya atau ibu dari Doc. Stephen pun menjawab jika istrinya bukanlah wanita baik-baik, bukan istri yang baik, bukan pula ibu yang baik, dan tidak ada alasan bagi Stephen untuk mencari wanita yang memang sengaja meninggalkan keluarganya. Sepulangnya dari penjara, meskipun sempat berantem sama James, tapi Doc yang memang sudah jatuh tresno sama Claire tetap mendatanginya dan mereka pun akhirnya berazalule. Keesokan paginya, 4 sekawan ini pun melanjutkan aksinya, yaitu dengan merampok mobil lapis baja pengantar uang menggunakan setelan kostum biarawati yang cukup mengerikan. Tepat ketika seluruh uang sudah dimasukkan ke tas, salah satu petugas berhasil menodong Doc dan dengan nekatnya James langsung menembak polisi tersebut. I got you. They must have gone around the corner. Perampokan itu sempat dilaporkan dan tak butuh waktu lama bagi polisi datang mengejar mereka. Setelah melewati ganggang tikus, sayangnya mereka harus terpojok dan lagi-lagi si brutal James tanpa pikir panjang langsung menembaki polisi yang mengepung. Tersisa 2 mobil polisi yang mengejar, 1 berhasil ditumbangkan. Mereka pun segera berganti mobil lain dan membakar mobil yang barusan mereka pakai untuk menghilangkan jejak. Meskipun sudah ada perintah menutup jembatan ke Charlestown, tapi mereka masih bisa lolos tepat sebelum mobil-mobil polisi datang ke sana. Where's the bridge? What? They're going for the bridge. Tak lama dari kejadian itu, Adam dan Dino pun langsung menangkap mereka berempat untuk diinterogasi. Meskipun Adam sangat yakin Doc dan kawan-kawanlah pelakunya, tapi karena tidak ada bukti ataupun sidik jari, mereka semua akhirnya dilepaskan. Namun Adam berjanji akan segera menjebloskan mereka berempat ke penjara dan juga dihukum mati. Keesokan harinya Doc bertemu dengan Claire dan memberikannya kalung Swarovski. Claire mengatakan jika hari itu dia sudah resign dari pekerjaannya dan memutuskan untuk bekerja secara sukarela atau mungkin mengajar di suatu tempat. Mendengar itu Doc pun mengajak Claire untuk pergi bersamanya kemanapun dia mau. Setelah pulang ke rumahnya, Adam pun mampir silaturahmi sekaligus menunjukkan berkas-berkas 4 tersangka perampokan. Dan betapa terkejutnya Claire melihat foto Doc di sana. Adam juga tahu Claire menjalin hubungan dengan Doc dan itu bisa menjadi masalah baginya. Di lain sisi, James memberitahu Doc bahwa mereka ada misi besar selanjutnya dari Om Fergie, pemilik toko bunga. Doc yang sudah tobat dan ingin hidup damai bersama Claire pun jelas menolak tawaran tersebut dengan alasan bisa membahayakan nyawa mereka. Namun James gak terima Doc menolak begitu saja dan meninggalkan sahabat-sahabatnya. Wah, makin lama makin emosi dua-duanya dan perkelahian pun sempat terjadi. Mr. Goddamn hiding mighty. Better than all these people. Yeah. Tired of your one-way bullshit. Go. James mengatakan jika saat itu dia membunuh remaja tersebut karena remaja itu berencana menembak Doc yang alhasil James pun dikurung selama 9 tahun. James tidak perlu ucapan terima kasih dari Doc, tapi yang dia inginkan hanyalah Doc tidak pergi begitu saja. Doc menjawab jika dia sangat menghargai semua yang telah dilakukan James, termasuk keluarganya yang merawat Doc saat ayahnya di penjara. Akan tetapi Doc harus pergi dari kehidupannya yang sekarang. Shoot me? Go ahead. You're like a brother to me, but I'm leaving.
I'm grateful for everything you did. Your family took me in with my... Doc pun lanjut ke toko bunga bertemu Fergie untuk memberitahu bahwa dia menolak ikut ke misi selanjutnya dan memberikan segepok uang untuknya. Namun Fergie memaksa Doc untuk tetap ikut dan jelas Doc emosi karena selama ini Fergie hanyalah pria tua biasa yang memberikan misi dan mendapatkan bagian uang tanpa membahayakan nyawanya. Fergie pun akhirnya mengancam akan membunuh cememeunya Claire jika Doc tidak manut, dan disinilah Fergie mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dengan ibu Doc. Saat itu ayahnya Stephen juga bekerja untuk Fergie dan ketika dia menolak misi, Fergie pun langsung mengebiri Stephen dengan cairan kimia. Hal itulah yang membuat ibu Doc kecewa dan lambat laun mentalnya semakin sakit hingga dia gantung diri. Mendengar itu Doc pun terkejut karena selama ini dia mencari keberadaan ibunya, namun ternyata sudah tewas. Tangan kanan Fergie bernama Rusty pun bersiap dengan senjatanya jikalau Doc berusaha menyerang bosnya, dan akhirnya Doc pun pergi dari sana. Who the do you think you are? That he was looking to his side doper who was never coming home. Gave your mother a taste. Hung herself with a wire and air cast. I hear you got a nice sweet new girlfriend. Oh. Khawatir dengan kondisi Claire, Doc pun segera datang ke rumahnya dan terlihat Claire yang awut-awutan karena stres mengetahui kekasihnya adalah perampok yang sempat menculiknya. Doc pun meminta maaf dan mencoba menjelaskan. Namun Claire yang sudah ilfil langsung mengusirnya dan meminta Doc jangan pernah datang lagi menemuinya. There's a lot going on here, Claire. Help! No. Get out! Get out! Wah, mumet endasnya Doc ya kan lur, udah berantem sama sahabatnya, tahu fakta tentang kedua ortunya, dan sekarang harus kehilangan satu-satunya orang yang dia cintai. Doc pun akhirnya nyabu di kereta terbengkalai untuk menenangkan dirinya. Tidak sampai di sana, tapi Doc juga diteror oleh Fergie yang meminta Rusty mengirimkan karangan bunga duka cita. Dengan terpaksa Doc pun ke toko bunga dan memutuskan untuk ikut menjalankan misi. Namun jika terjadi sesuatu kepada Claire, Doc berjanji akan langsung membunuh Fergie juga Rusty. Doc pun kembali menemui Claire untuk menjawab jujur apapun yang ditanya olehnya karena Doc tidak ingin kehilangan Claire. Have you ever killed anyone? No. How many banks have you robbed? 6 trucks, 2 banks. You know I was the manager in the bank, right? Were you following me? Yes. If I lose you, I will regret that for the rest of my life. Setelah itu mereka berempat dikumpulkan oleh Fergie untuk di briefing. Misi kali ini adalah merampok uang yang akan diambil oleh mobil lapis baja di sebuah stadion dengan total nilainya adalah $3,5 juta. Fantastis. Sementara itu Adam dan Dino memantau toko dari kejauhan. Lalu Adam menemui mantan Doc yaitu Krista di sebuah bar. Awalnya sih dia sok-sokan menggoda lur, tapi tiba-tiba Adam memperkenalkan dirinya sebagai FBI yang mengetahui hubungan Krista dengan Doc, dan itu bisa membahayakan nyawanya jika Krista tidak mau bekerja sama. Singkat cerita, hari H misi pun akhirnya dimulai. Jem dan Doc berdandan memakai seragam polisi, sedangkan Glonsi dan Des memakai seragam petugas ambulans agar tidak mudah ketahuan. Dengan bantuan oknum petugas stadion di dalam, Doc dan Jem berhasil masuk ke ruang-ruang di stadion, sementara Glonsi dan Des bersiap di titik lainnya. Setelah berjalan menyusuri lorong, Des mematikan CCTV lalu untuk mengelabui petugas keamanan stadion, Doc dan Jem berpura-pura menjadi polisi yang datang ke sana karena ada panggilan 911 atas dugaan perampokan. Of course, petugas-petugas itu tidak merasa memanggil 911 ya kan lur. Namun Doc dan Jem acting seakan-akan petugas-petugas itulah perampoknya dan langsung mengikat mereka. Setelah berhasil melumpuhkan petugas keamanan, Adam langsung mengancam petugas di ruang penyimpanan uang agar tidak melakukan panggilan darurat karena istri dan anak mereka bisa dibunuh kapan saja oleh komplotan perampok. Jelas dua petugas di dalam pun ketar-ketir dan terpaksa membiarkan Doc and the Gang mengeruk $3,5 juta. We have men outside your homes. 27 Counting Lane also, Linda. Don't you worry about it, old timer. No one's going...
Dengan tenangnya mereka berdua pun OTW ke basement stadion untuk bertemu dengan Des dan Glonsy di mobil ambulans, lalu memasukkan semua tas berisi uangnya. Namun Doc tiba-tiba memiliki firasat buruk karena tempat itu benar-benar kosong tanpa adanya penjagaan yang ternyata Loh kan, sudah dikepung dongkrik. Kok bisa ada mengetahui target perampokan mereka selanjutnya, Lur? Seperti dugaan kalian dari Krista tentunya ya kan? Karena dia diancam oleh Adam dan terpaksa membocorkan informasi perampokan itu. FBI, polisi, dan SWAT mengepung di dalam dan luar gedung. Tembak-menembak terus terjadi sampai akhirnya flashbang dilemparkan, yang membuat Des linglung dan dia pun tertembak mati karena berdiri tanpa perlindungan. Maybe one down. Go. Karena mereka sudah terpojok, Glonsy berencana keluar lewat pintu depan untuk mengalihkan perhatian. Sementara Doc dan Jem diminta kabur menggunakan seragam polisi, lalu membaur dengan polisi-polisi lainnya. Glonsy tahu jika dia pasti akan mati, namun itu semua dilakukannya demi menyelamatkan dua temannya. Sementara itu Doc dan Jem segera berganti baju dan alhamdulillahnya ada sekelompok polisi yang masuk. Jem langsung pergi membawa satu tas uang, sedangkan Doc membaur dengan polisi itu. Alright guys, it's back. Di lain sisi, Adam mendengar info bahwa petugas keamanan stadion telah diserang oleh dua orang polisi. Adam yang mengetahui jika perampok telah menyamar menjadi polisi pun segera mencari mereka, dan dia menemukan Jem yang berusaha kabur sambil membawa tas. Lalu yang terjadi, Walker. Offline. dengan membabi buta, Jem terus menembaki polisi yang mengepung. Adam pun berhasil mengshotgun kakinya dan Jem hanya bisa bersembunyi di belakang kotak surat. Adam berusaha menyelamatkan Jem dengan meminta senjatanya dilempar dan menyerahkan diri. Namun Jem lebih memilih mati daripada harus dipenjara. Jem pun sempat meminum botol bekas di dekatnya untuk menenangkan diri. Lalu dia berdiri dan mencoba melawan. Namun tragisnya, Hold on, Jimmy, let me see those hands. I surrender. betapa terpukulnya Doc kehilangan sahabat di depan matanya sendiri. Saat itu juga dia mengambil mobil polisi menuju toko bunga. Dan kalian sudah tahu apa yang selanjutnya terjadi, Lur. Tanpa basa-basi, Doc pun langsung membunuh Rusty dan juga Fergie, karena merekalah penyebab ketiga temannya tewas. Mampus. Rusty, something went wrong. Man. Setelah itu Doc mengambil seluruh uang simpanannya dan menelpon Claire untuk minta bertemu. Namun ternyata Adam, Dino, dan beberapa polisi lain sudah berada di sana karena mereka tahu Doc pasti akan menghubungi Claire. Akan tetapi Doc yang sudah menduga hal itu memantau dari jauh dan berpura-pura akan datang ke rumah Claire. Sebelum menutup teleponnya, Doc meminta maaf kepada Claire atas semua perbuatannya. Begitu pula dengan Claire yang memberi petunjuk bahwa di rumahnya ada polisi, menggunakan sebuah kalimat yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Can you come here? Want me to come where you are now? There's no one here. Come down in the back and let me in about an hour. I'm sorry for what I did to you. Remember that. My sunny days.
Claire mengelabui Adam dan kawan-kawan agar fokus menunggu Doc, sementara Doc menyamar sebagai petugas transportasi. Dia berjalan melewati beberapa polisi tanpa dicurigai, lalu mengubur tasnya di kebun milik Claire. Doc pun akhirnya berhasil kabur menggunakan kereta, sementara Adam baru sadar maksud kata-kata Claire, yang menjadi petunjuk bagi Doc agar tidak datang ke rumahnya. All right, boys, let's pack it up. He ain't coming. Singkat cerita, beberapa waktu pun telah berlalu. Claire yang sedang berkebun akhirnya menemukan tas berisi uang milik Doc beserta sepucuk surat. Tertulis bahwa Doc menginginkan uang itu digunakan Claire untuk hal-hal yang lebih baik. Doc juga sudah pergi jauh dari Charlestown untuk memulai kehidupan yang baru dan berharap suatu saat nanti bisa bertemu kembali dengan Claire. Di akhir film, terlihat Claire yang menyumbangkan uang itu untuk mengenang mendiang ibunya Doc juga memperbaiki arena hoki es tempat Doc pernah menjadi atlet dahulu. Sementara itu Doc tinggal di sebuah rumah terpencil yang aman di Florida. Namun masih terlihat kesedihan di raut wajahnya. You'll do better with it than I can. So I got a long road. But I know I'll see you again, this side or the other. Buyar, gimana? Sudah cukup nyesek ya kan endingnya Lur? Makanya nggak usah jadi rampok, Doc. Jadi Batman aja udah paling bener ya kan? Assalamualaikum.